podcast and channel Ngobrol Berisi Bukan Basa-Basi. Wah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan tema yang sangat menarik. Kampus bukan cuma tempat belajar, tapi tempat tumbuh dan berkembang. Hadir bersama saya di studio podcast. Ini orangnya sangat populer di mahasiswa. Mahasiswa pasti kenal nih, ini siapa? Ya, ia adalah Ketua BEM IAKN Kupang. Selamat datang di podcast Kak Fisal. Ini pertama ya? Ya, ini yang pertama kali. Pertama, tapi bukan yang terakhir ya? Ya, harapannya begitu. Iya. Sudah berapa lama menjadi Ketua BEM? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan menjadi Ketua BEM ya? Oke. Kalau Kak Fisal sendiri dari prodi mana? Mahasiswa prodi mana? Fakultas apa? Dan sudah semester berapa? Ya, saya saat ini semester 8 dari Fakultas Semester 8 ya? Ya. Ini detik-detik terakhir berarti ini. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dari program studi Pendidikan Agama Kristen. Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan Ya. dan Ilmu Pendidikan Kristen. Oke. Selama 6 bulan, by the way, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, udah punya pacar? Ya, mau dibilang belum juga. Oh iya. Oke, sudah skip ya. Mahasiswa pasti penasaran, nanti tanya sendiri. Ya, sebagai Ketua BEM, kampus ini kan bukan hanya tempat belajar ya. Ya. Tapi juga tempat tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana nih pendapat Fisal sebagai Ketua BEM melihat ini? Menurut Fisal, di kampus untuk tumbuh dan berkembang itu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya, kita sebagai mahasiswa pada umumnya biasanya memaknai kampus itu hanya berbicara tentang IPK saja. Namun hari ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa berbicara tentang dunia kampus bukan tentang IPK yang 3, sekian atau nilai A dan B-nya, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh dan berkembang di kampus itu. Iya, oke. Nah, berarti setuju nih ya bahwa kampus itu tempat bertumbuh dan berkembang. Yes. Kalau menurut Kak Fisal sendiri, bagaimana sih cara mahasiswa bisa bertumbuh dan berkembang? Nah, tentunya kalau kita para mahasiswa pada umumnya biasanya disebut sebagai mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, bukan kuliah pulang. Oh ya, kupu-kupu ya. Iya. Apa kalau filosofi kupu-kupu kenapa? Ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Oh ya, kuliah pulang ya, kupu-kupu ya. Ya. Jadi ketika kita masuk dalam satu wadah perguruan tinggi, kalau kita hanya datang kuliah dan pulang kuliah pulang, maka otomatis mungkin secara ilmunya kita dapat, tapi perkembangan secara pribadi saya jamin itu tidak. Lalu menurut Kak Fisal ini harus bagaimana sih jadi mahasiswa supaya tidak jadi kupu-kupu? Ini bukan kupu-kupu malam ya. Ya. Kupu-kupu, gimana caranya supaya mahasiswa tidak jadi kupu-kupu? Maksudnya kuliah pulang. Ya. Yang pertama harus melibatkan diri dalam kehidupan kampus. Oke. Ya, beda ketika kita hanya hidup di kampus dengan kita masuk dalam kehidupan kampus. Nah, apa perbedaan hidup di kampus dan kehidupan kampus nih? Ya, tentunya kita harus terlibat. Okay. Terlibat aktif dalam apapun kegiatan kampus. Dari hal-hal kecil saja, contoh seminar, membawa diri, jadi kepanitiaan dalam kegiatan sekecil apapun, itu akan membuat kita belajar dan tumbuh dan berkembang. Jadi melibatkan diri ya. Tadi katanya hal pertama, hal kedua ada? Hal kedua adalah bukan hanya hadir secara fisik, tetapi ikut terlibat sehingga hal-hal yang kita lalui bersama itu kita bisa belajar dan itu bisa membawa satu hal yang baru bagi kita untuk lebih berkembang dan mengetahui hal-hal baru yang sejatinya tidak diajarkan di dalam kelas itu. Iya, benar sekali. Berkaitan dengan melibatkan dirinya. Ya. Nah, sejauh mana sih BEM, kan Ketua BEM ya? Ya. Sejauh mana sih Ketua BEM atau BEM memiliki program-program agar mahasiswa dapat terlibat dalam program itu untuk tumbuh dan berkembang? Iya, salah satu contoh yang sudah kita lakukan. Saya tidak mau berbicara yang belum, nanti dibilang omong-omong. Iya. Jadi yang sudah kita lakukan yang pertama adalah kita kepedulian terhadap sesama. Nah, kita BEM sebelumnya sudah melakukan dalam Kementerian Pengabdian kepada masyarakat, karena di kampus masyarakatnya adalah mahasiswa dan lain-lain. Maka kita biasanya melakukan peduli sampah, karena kita peduli terhadap lingkungan kita. Ekoteologi ya. Ya.
yang dilakukan peduli sampah ini misalnya bagaimana nih? Jadi kita menentukan di satu waktu kita bersama melibatkan semua aktivitas akademika. Jadi bukan hanya mahasiswa saja, ya. tetapi dosen, pegawai, bahkan rektor pun ikut terlibat. Wow, Ya. luar biasa sekali ya. Oke, selain dari itu apakah ada lagi program yang lain terkait dengan tumbuh dan berkembang? Ya, contoh salah satu kemarin cerdas cermat Alkitab. Dan itu sangat luar biasa. Saya sebagai seorang pemimpin melihat itu kepanitiaan yang awalnya yang ketika di depan umum hanya mau berbicara saja, sepertinya kesusahan. Tapi ketika melibatkan diri masuk dalam kepanitiaan, puji Tuhan di depan rektor pun mereka bisa menyampaikan apa yang bisa dan sepatutnya disampaikan. Berarti sangat penting sekali ya, jangan jadi kupu-kupu ya. Tapi sangat penting sekali tidak hanya kuliah pulang, tetapi melibatkan diri, membangun komunikasi, bahkan dalam kepanitiaan ya. Ya. Selain dari BEM, apakah di kampus kita ini juga mahasiswa melibatkan diri dalam organisasi-organisasi lain untuk membuat mereka berkembang? Iya, banyak sekali organisasi-organisasi terkhusus untuk kemahasiswaan. Contoh salah satu saya sebelum ke BEM, saya ini anak GMKI. Oh, GMKI ya. GMKI, kemudian ada juga organisasi-organisasi lokal. Contoh kalau saya saat ini ya puji Tuhan dipercayakan jadi sekretaris umum Ikatan Mahasiswa Nusa Lontar itu untuk semua mahasiswa Rotendao yang ada di NTT ini. Oke, ya. Jadi memang penting sekali untuk melibatkan diri di dalam organisasi, kan di organisasi kita juga belajar banyak hal ya. Betul. Oke. Kalau menurut Ketua BEM sendiri, apakah selama ini mahasiswa aktif, partisipatif di dalam program-program BEM dan apakah memperoleh support penuh dari pimpinan dan dosen? Ya, tentang keterlibatan memang kita harus akui bahwa mungkin saat ini kita jika diskalakan mungkin 60% lah. 66% Ya, ya, baik. 60%. Kalau keterlibatan ini kemudian memicu para pimpinan, terkhususnya Bapak Rektor sendiri mendukung penuh apa yang setiap kegiatan yang kita ajukan selalu didukung oleh beliau. Bahkan kemarin cerdas cermat Alkitab pun didukung. Beliau hadir sampai selesai ya. Sampai malam bahkan. Oh iya, sampai malam benar sekali. Jadi memang kegiatan apapun itu penting sekali ya. Iya. Baik, wow, terima kasih sekali nih. Ini luar biasa ya. Ketua BEM hadir bersama dengan kita dan menyampaikan kepada kita semua bahwa kampus itu bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat tumbuh dan berkembang. Nah, apa pesan Ketua BEM nih untuk calon mahasiswa baru di luar sana supaya mereka tertarik bergabung dengan kita? Ya, untuk semua kalangan maupun di NTT atau di luar, jika ingin belajar dan tumbuh berkembang, bukan hanya dalam kelas, bisa dilihat dari website dan juga media sosial IAKN Kupang, banyak hal yang melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan kampus lainnya, semua sektor-sektor kegiatan melibatkan mahasiswa. Nah, disitulah yang tadi saya sampaikan bahwa mereka bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tetapi mereka melibatkan diri. Nah, disitulah hal-hal kecil yang bisa mereka belajar kemudian tumbuh dan berkembang. Salah satu contohnya saya hari ini. Saya kalau bisa sharing sedikit, saya sebenarnya anak yang sangat-sangat pemalu dulunya dan juga dari latar belakang tempat kampung yang paling belakang yang tidak dianggaplah seperti itu. Bahkan mau berbicara di depan umum pun saya tidak mampu. Gemetar, takut ya. Tapi kemudian ketika saya bergabung di IAKN Kupang, IAKN Kupang bagaimana memulai saya, bukan hanya di kelas, tetapi setelah teorinya di kelas, membawa kita keluar dan kita belajar. Dan salah satu yang goalsnya yang paling tertinggi adalah pengabdian pada masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi memang output dari pembelajaran di kelas itu bukan hanya di kelas saja ya, tetapi adalah pengabdian kepada masyarakat dan itu mahasiswa juga dilibatkan. Luar biasa sekali. Wow, terima kasih sekali Fisal yang sudah hadir bersama dengan kita hari ini dan silakan sampaikan satu kata penutup kepada seluruh IAKN Lovers. Untuk semuanya, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mari kita maknai itu sebagai pelayanan. Karena ketika suatu tanggung jawab diberikan dan kita merasa itu sebagai satu beban, maka pasti akan ada unek-uneknya ketika kita melaksanakan. Tapi kita menanggapi itu sebagai satu panggilan, satu pelayanan, maka otomatis yang biasanya Bapak Rektor sampaikan bahwa semangat sikut in caelo et intera pasti akan hadir di dalam kehidupan kita dan kita akan membawa itu dan
terus merealisasikan itu dalam kehidupan ini, maka kedamaian, kesuksesan, dan keberhasilan sudah menanti kita ke depan. Asal kita mau mulai itu. Luar biasa sekali. Sikut in Kailo et intera adalah core value IAKN Kupang, di bumi seperti di surga. Nah, untuk IAKN lovers di luar sana, jangan ragu untuk bergabung bersama IAKN Kupang, karena IAKN Kupang bukan hanya tempat untuk kuliah, tapi tempat untuk tumbuh dan berkembang. Bagi mahasiswa IAKN Kupang yang sedang kuliah di IAKN Kupang, jangan hanya cari gelar, tapi bangun relasi, temukan jati diri, dan bertumbuhlah menjadi pribadi yang berdampak. Di akhir dari podcast ini, saya punya pantun untuk kita. Ke Kupang beli tenun ikat, sambil minum kopi panas di pagi hari. Cakep. Kampus bukan sekedar tempat dapat gelar semata, tapi ruang tumbuh jadi pribadi yang berarti. Asik, luar biasa. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini, Ketua BEM ya, dan IAKN Lovers. Terima kasih yang sudah stay tune menonton postingan kita, update kita, dan channel kita. Jangan lupa IAKN Lovers bahwa IAKN Podcast and Channel ini ngobrol berisi, bukan basa-basi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Goodbye.